Indonesia adalah negara kompleks dengan semua tradisi dan adat istiadatnya. Tradisi adalah kebiasaan yang turun-temurun dalam suatu masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun lisan. Karena tanpa adanya hal tersebut bisa dipastikan suatu tradisi dapat punah atau hilang. Salah satu daerah di Indonesia yang masih banyak melestarikan tradisi adalah Kabupaten Klaten. Di wilayah Kabupaten Klaten, terdapat beberapa tradisi yang dilaksanakan setahun sekali. Klaten merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di antara dua kota budaya, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Oleh karena itu, tidak heran jika di Kabupaten Klaten terdapat banyak tradisi dan kebudayaan. Salah satunya adalah tradisi Syawalan di Bukit Sidoguro. Lebih tepatnya di Dukuh Ngablak, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat. Tradisi kirap Syawalan merupakan perayaan selamatan bagi masyarakat Klaten. Animo berbagai kalangan masyarakat sangat besar dalam melaksanakan dan melestarikan tradisi Syawalan tersebut. Hal ini tentu tidak lepas dari motivasi serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Syawalan, seperti mengharap berkah dan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Tradisi Syawalan itu sejak berdirinya Desa Jimbung. Berdirinya Desa Jimbung itu tahun 1946. Kemungkinan sebelumnya itu juga sudah dilaksanakan, tapi kita mengacu dengan berdirinya Desa Jimbung saja. Ya. Kemudian dilaksanakan tradisi Syawalan itu pada hari ke-8 setelah Idul Fitri, berarti 8 Syawal. Kemudian dilaksanakannya di lingkungan sekitar Sendang Bulus Jimbung. Kegiatannya ya pada awalnya itu kegiatannya ya di sana itu berkumpul bersama-sama, kemudian sambil membawa ketupat. Kemudian karena di situ rame, makanya di situ juga diadakan hiburan-hiburan gitu. Sampai saat ini menjadi yang sembilan, kemudian ada acara sebar ketupat. Yang dilakukan warga Jimbung itu dulu itu membuat ketupat. Jadi dulu masih banyak pohon kelapa, makanya mengambil janur kelapa atau daun kelapa yang masih muda itu diambil, kemudian yang tidak punya diberi dari tetangga-tetangganya. Kemudian dibuat ketupat, ada dua nuas ketupatnya, ada dua, yang satu persegi panjang, yang satu bentuknya belah ketupat gitu. Kemudian diisi dengan beras yang sudah dibersihkan, kira-kira 2/3 dari isi dari ketupat itu gitu. Kemudian direbus
Kemudian setelah direbus sampai jangka waktu rebusannya itu, kalau ketupat yang bagus itu sampai sekitar sekitar 6 sampai 8 jam itu baru sempurna ketupat itu, baru disajikan di keluarganya dan sanak familinya gitu untuk silaturahmi. Sebagian orang-orang untuk dikalungkan sini yang anak-anak kecil itu dan pergi ke sekitar Sendang Bulus. Terus di situ ada apa itu bakso kerikil, namanya dulu itu bakso kerikil, hanya kecil-kecil gitu Mas. Nah, dimakan di sekitar situ. Akhirnya jadi sampai sekarang itu jadi besar sampai sekarang itu. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat. Tadi itu yang melopori adalah Bapak Kepala Desa Jimbung, Bapak pertama ya, lurah yang pertama lurah Donggol, Bapak Ahmad Miharjo. Nah itu berdirinya Desa Jimbung, lurahnya adalah Pak, dulu bukan desa ya, masih kelurahan Jimbung, lurahnya Pak Ahmad Miharjo dan tokoh masyarakat sekitar. Dengan terjadinya tradisi sawalan. Tradisi sawalan itu dilaksanakan karena untuk nguri-uri budaya, melestarikan budaya yang ada. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya biar tradisi ketupat itu untuk mewujudkan masyarakat ini yang Islam terutama ya, yang Islam itu kan manusia itu kan tidak luput dari dosa dan kesalahan Mas. Pada hari yang ke-8 itu untuk mewujudkan membersihkan diri atau mohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masyarakat dengan masyarakat yang bersangkutan diejawantahkan dengan ketupat, artinya melebur kesalahannya biar apa itu kelumputannya itu biar terure gitu dengan adanya janur kuning ketupat itu. Kenapa? Orang madang kok senyum piye? Ya kuwi dianu masih kok. Ya saking gerak kupat wirang nanti. Jogja TV. Kilo 50 dhewe. Ora desa mentah kok. Itu khusus ketupat. Itu nek sudah ya 100 kali. Piye? Nek saiki apa tuh? Ya jamnya wis dong, Kak. Wis rindi. Apa? Ini kadang
Tujuan yang berikutnya untuk menjalin silaturahmi dengan adanya kita sedekah ketupat, saling bertemu, apalagi dari segala penjuru saling bertemu di sekitar Sendang Bulus itu, rajutan silaturahmi untuk mempersatukan itu sangat besar sekali. Mudah-mudahan tetap terjalin sampai besok. Persatuan dan kesatuan baik di Jimbung, sekitar Jimbung maupun di negara kita tetap bersatu, tiada suatu apapun. Sabar terlebih dahulu, kami mohon sabar dulu karena akan selanjutnya penyebaran UD. Monggo Bapak Wakil beserta Forkompimda. Sekali lagi kami mohon untuk bisa bersabar di seluruh masyarakat. Terima kasih. Bapak Ibu sekali lagi jaga keselamatan karena kegiatan masih panjang. Cukup mungkin ngambil satu cukup, jangan kantong kreseknya dipenuhi. Perhatikan yang bawa anak-anak kecil. Sekali lagi mohon perhatian yang membawa anak-anak kecil. Jaga keselamatan putra putri panjenengan. Ya. Baik, monggo jaga keselamatan sebisa mungkin, tetap tertib. Selama Anda sudah mendapatkan ketupat, bisa bergantian dengan warga masyarakat yang lain demi keamanan panjenengan sedoyo. Monggo tetap berhati-hati, tetap selalu waspada, khususnya panjenengan yang membawa putra putri. Kami mohon kerjasamanya sekali lagi untuk kenyamanan semuanya. Kalau sudah mendapatkan ketupat, berikan kesempatan yang lain agar acara bisa berjalan lancar awal hingga akhir. Ya, tasnya dipenuhi Pak ini, Bapak Ibu. Bawa tas seluruh dipenuhi kabeh. Monggo yang lain dibagi. Simbah-simbah yang di belakang dikasih tomatnya atau jeruknya atau wortelnya, monggo berkah semua untuk kita semua. Monggo dibagi, yang belum kesempatan dapat silakan Bu. Monggo yang sudah. Saya utarakan baru tradisi awalannya. Sekarang tradisi yang sebar ketupat itu dimulai sekitar tahun 1975 ya, sampai 1985 itu kan pemerintahnya, bupatinya Klaten kan Pak Sumanto, ya Mas. Nah Pak Sumanto itu pada saat itu sebar ketupat itu diadakan oleh Bapak Sumanto, Bupati Klaten yang ke-12, itu diadakan di tempatnya Bapak Bayan 4 Pak Suyadi. Di sana juga diadakan pagelaran wayang kulit Semalang Suntuk. Kemudian ada hadiah di dalam ketupat itu, diberi kasih cincin emas gitu loh Mas. Makanya dari situ banyak ketupat yang mubadir. Jadi dari pengunjung itu hanya ambil ketupat terus dibelah, ya toh, dicari cincinnya terus dibuang, ambil belah buang, akhirnya terus yang ada hadiahnya itu dihilangkan. Terus kemudian diteruskan itu berhenti Mas, baru berapa tahun berjalan gitu berhenti. Setelah itu diteruskan Bupati Klaten Pak Sunarno diteruskan lagi, tapi nyebarnya tidak di Jimbung,
nyebarnya di Bukit Sidoguro yang letaknya di Kelurahan Kerakitan, Desa Kerakitan. Sampai sekarang dilestarikan oleh Bupati yang sekarang Ibu Sri Mulyani. Kemudian untuk Desa Nyimbung sendiri, pelaksanaan kirap ketupat itu dilaksanakan pada pemerintahan Bapak Sumarno. Awal mulanya Pak Sumarno sekitar dia memerintah kurang lebih 2013 sampai 2000 terakhir 2013, berarti mundur 5 tahun 6 tahun itu berapa itu? 2013 berarti 1998 ya. Ya, sekitar itu sampai 2013. Itu dilaksanakan kirap ketupat dari kantor Desa Nyimbung menuju ke lapangan Sawalan. Itu pesertanya adalah dari pemerintah desa, lembaga desa, BPD maupun lembaga yang lain, PKK dan lain sebagainya, Karang Taruna, juga lingkungan sekolah setempat, SD yang berada di Desa Nyimbung, TK yang berada di Desa Nyimbung itu ikut dilibatkan, dan tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua RW sewilayah Desa Nyimbung dilibatkan untuk kirap dari balai desa sini sampai di Sendang Bulus. Banyak pesertanya, banyak sekali, dan ramai sekali Mas itu. Kemudian pemerintahan ganti Bu Siti Sumarsih dilaksanakan juga kirap, malah di situ dikasih apa itu kereta itu, dari ada 2 kereta kemarin, dan diikuti beberapa drum band dan kesenian daerah, lebih ramai lagi itu. Nah, kemudian sampai sekarang ada pandemi, kita berhenti, sampai sekarang hanya diadakan kenduri ketupat. Dan insya Allah tahun yang akan datang kembali lagi semuanya stakeholder yang terkait mau dilibatkan oleh pemerintah desa untuk diadakan kirap lagi. Ya, dulu pernah ada crash dari desa dengan kabupaten Mas. Tradisinya sebenarnya di sini, tapi kabupaten yang tidak melaksanakan di Nyimbung gitu loh. Nah, ada keras, akhirnya sini itu suruh ikut di sana, tidak mengadakan sendiri. Dan 1 tahun kemarin sudah kita ikut ke sana, dari kirapnya dari Sendang Bulus sampai ke Bukit Sidoguro sana. Juga dari luar Mas, dari luar daerah juga ikut kesenian, ikut sini. Dulu itu juga pakai jadilan sini, pakai jadilan juga untuk ikut kirap itu. Ramai sekali sebenarnya. Klaten kalah Mas kirapnya, ya makanya di sini enggak yang di Bukit Sidoguro itu ya sana sepi, semuanya pengunjung di Nyimbung. Sana sepi kalau sini mengadakan kirap. Kenapa titik tambahi saja, kenapa titik kumpulnya itu di Sendang Bulus, karena itu merupakan petilasan, kita sedikit ya Mas, merupakan petilasan dari Kerajaan Nyimbung. Kerajaan Nyimbung yang dulu dipimpin oleh Raden Patoan, ya toh, itu salah satu petilasan yang di situ dihuni 2 bulus. Yang kejadian 2 bulus itu kejadian dari manusia biasa yang disedo oleh Pak Raden Patoan, si Kiai Poleng dan Nyai Remeng, disedo menjadi bulus dan dikasihkan di Sendang itu oleh tongkatnya yang sekarang itu
orang-orang itu percaya bahwa tongkatnya menjadi pohon rambualas yang besar itu. Nah, dan di situ nanti kamu akan mendapatkan makan di sini. Ya masyarakat itu kasih ketupat mau, ya kasih apa saja mau, seperti manusia makannya. Ya, saya tambah itu saja sebagai petilasan. Tapi insya Allah tahun besok 2024 akan dilaksanakan kirap lagi. Peradaban akan terus berjalan dengan semua hal baru. Perlahan, suatu tradisi tercampur dengan budaya lain di dalamnya. Dan akan mempengaruhi struktur nilai dan bentuk dari tradisi. Namun, perangkat Desa Jimbung dan pihak pemerintahan Kabupaten Klaten akan terus mengusahakan agar nilai-nilai luhur budaya yang ada di dalam tradisi Syawala dapat tetap dipertahankan, meskipun telah melalui proses perubahan bentuk budaya.